Anda menyaksikan program Money Talk Special CNBC Indonesia. Dan kami akan kembali menyajikan beragam informasi terhangat dari industri keuangan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak terkait tren bisnis retail yang semakin ditinggalkan pemain perbankan global. Mengapa demikian? Dan sebetulnya apa yang terjadi? Kita simak selengkapnya. Persaingan bisnis retail, khususnya consumer di perbankan tanah air tampaknya sudah semakin ketat. Hal ini tergambar dengan berbagai aksi caplok-mencaplok bisnis retail yang terjadi sejak beberapa tahun ini di sejumlah bank asing. Baik kantor cabang bank asing maupun bank asing yang berstatus perseroan terbatas atau PT. Salah satu contoh yang terhangat adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi portofolio bisnis consumer milik Standard Chartered Bank Indonesia. Portofolio bisnis consumer ini terdiri dari bisnis kartu kredit, kredit tanpa agunan, serta kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Melalui akuisisinya, manajemen Bank Danamon ingin memperkuat skala bisnis konsumernya yang sejauh ini sudah menjadi salah satu tulang punggung bisnis perseroan. Chief Strategy Officer Bank Danamon, Reza Sarjono menyatakan pihaknya berminat mengakuisisi portofolio Standard Chartered Bank Indonesia karena karakteristik nasabah dan segmentasinya selaras dengan yang perseroan miliki. Kita juga mengeksplor opportunity untuk inorganic growth gitu ya. Tentunya kalau opportunity yang menurut kita make sense dan kita bisa add value di transaksi tersebut. Nah, dengan portfolio akuisisi dari Standard Chartered ini, kami merasa ini opportunity yang bagus gitu untuk kita menjadi add-on acquisitions dari portfolio kami. Dan kami selalu melihat dari sisi aspek nasabah gitu ya. Bisakah kita memberikan added value, seamless process, seamless customer experience yang baik kepada nasabah-nasabah ini. Dan kami lihat nasabah di Standard Chartered ini adalah mempunyai segmen yang sama dengan kita secara karakteristik gitu ya. Jadi kami punya platform yang sudah baik, ini akan membantu kami untuk accelerate dan scale up the portfolio. Bank Danamon memperkirakan proses akuisisi portofolio Standard Chartered Indonesia ini bisa rampung pada kisaran kuartal keempat tahun 2023. Reza memastikan aksi akuisisi portofolio tersebut bisa membuat pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon melesat cukup signifikan pada akhir tahun 2023. Organik pun kita bisa bertumbuh 24%. Mungkin ini akan, di tahun ini tentunya akan lebih lagi. We still confident akan bertumbuh double digit gitu ya. Mungkin ditambah dengan portfolio ini di akhir tahun, it can add another 10-15% growth gitu ya. Tentunya, semua aksi yang terkait dengan investasi diharapkan bisa berbuah manis untuk perusahaan yang menggelar aksi korporasi tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah nasib dan fokus bisnis Standard Chartered Indonesia ke depan? Sebagai jawaban dari pertanyaan besar ini, manajemen Standard Chartered melalui keterangan resmi mengungkapkan perusahaan memilih melepas dan mengalihkan sebagian portofolio bisnis retailnya sebagai wujud realisasi strategi bisnis yang sudah disiapkan sejak tahun 2021. Secara global, Standard Chartered Bank tengah fokus untuk mendorong tingkat efisiensi dan berupaya melakukan penataan ulang atau reinvestasi portofolio bisnis. Untuk kedepannya, Standard Chartered Indonesia dipastikan tidak sepenuhnya meninggalkan apalagi 100% berhenti menggarap bisnis retail di tanah air. Sebaliknya, perusahaan berjanji akan tetap fokus mengembangkan bisnis consumer yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah tajir atau priority banking dan melanjutkan ekspansi di segmen mass retail. Cluster Chief Executive Officer Indonesia and ASEAN Market Standard Chartered, Andrew Chia memastikan aktivitas bisnis korporasi dan komersial banking Standard Chartered Indonesia juga akan tetap berjalan normal. Menurut Andrew Chia, Standard Chartered masih sangat siap melanjutkan komitmennya untuk terus bertumbuh dan berinvestasi di Indonesia. Apalagi jika mengingat pasar Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi di kawasan ASEAN.
Seirama dengan Standard Chartered, pada April 2021 lalu, Citigroup juga mengumumkan rencananya untuk keluar dari bisnis consumer di 13 pasar wilayah Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan juga Meksiko. Menyusul kabar tersebut, diketahui perbankan skala global lainnya, yakni DBS Group dan UOB Group, memutuskan untuk maju menjadi pembeli portofolio bisnis consumer milik Citigroup. Untuk DBS, Citigroup melego bisnisnya yang berada di Taiwan. Sementara, Citigroup juga dalam penjajakan penyelesaian transaksi penjualan bisnis consumer di 4 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam dengan UOB Group. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Citigroup pada Januari 2022 lalu, UOB Group sepakat untuk membayar dana sebesar 690 juta dolar Amerika Serikat terkait rencana akuisisi portofolio bisnis consumer Citi di 4 negara. Chief Financial Officer Citi, Mark Mason, menyatakan pihaknya memutuskan untuk melego bisnis consumer di sejumlah negara sebagai wujud aksi penyegaran bisnis. Meski melego portofolio kredit consumer di 4 negara kepada UOB, Citi dipastikan masih akan berada di pasar Asia, termasuk Indonesia melalui bisnis korporasi atau kelembagaan. Chief Executive Officer Citi Indonesia, Bathara Sianturi, juga menegaskan Indonesia akan tetap menjadi salah satu pasar utama bagi Citigroup. Karena itu, pihaknya akan tetap melayani klien-klien dari segmen institusi atau korporasi. Setali 3 uang dengan Citi maupun Standard Chartered. Pada 2016 silam, DBS Bank Ltd secara resmi juga mengumumkan keputusan untuk mencaplok bisnis wealth management dan retail milik ANZ di Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, dan Indonesia. Nilai akuisisi atas aset atau portofolio bisnis tersebut setara dengan 110 juta dolar Singapura. Aksi caplok-mencaplok portofolio bisnis consumer ini sejatinya sudah rampung pada 2018 lalu. Saat itu, manajemen DBS optimistis pihaknya akan berkesempatan untuk memperkuat bisnis wealth management di kawasan Asia. Sementara dari kubu ANZ mengakui pihaknya tidak melihat adanya masa depan di bisnis retail dan wealth management bagi perusahaan. Karena itu, ANZ memilih untuk merelakan kedua bisnis tersebut. Jangan lupa bahwa perbankan dituntut untuk menghasilkan laba. Dengan tentunya dengan harapan agar perusahaan ini bisa lebih lincah dan untuk perbankan yang baru mencomot atau mencaplok portofolio bisnis baru bisa semakin lebih berkembang. Ya, ujung-ujungnya sih memang win-win solution bagi kedua belah pihak. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah nanti masih ada perbankan skala global yang melego portofolio bisnis retailnya? Kita lihat saja nanti seperti apa trennya. Saksikan terus CNBC Indonesia.